Bab 1597. Harvey meninggalkan Lani yang sudah kehilangan semangatnya. Adiknya hanya terluka ringan oleh peluru yang meleset, tetapi ekspresinya sekarang seperti terluka parah. Dia duduk di kursi belakang dengan tatapan kosong dan terlihat hampir hancur. Pukulan kebenaran terlalu besar bagi Lani. Saat ini, dia merasa sangat bersalah dan bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Harvey dengan tatapan kosong. "Kak, ini pasti alasan kakak nggak membunuhku, kan? Kakak tahu kalau hasil ini akan membuatku lebih menderita daripada membunuhku." Lani menutupi wajahnya dan air mata mengalir di antara jari-jarinya. "Aku nggak ingin seperti ini. Padahal aku hanya ingin membantu Sean, tapi apa yang telah aku lakukan? Aku hampir saja membunuh adiknya. Aku pantas mati." Harvey menghela napas saat melihat Lani menyalahkan dirinya sendiri. "Aku bukan dewa, aku juga nggak punya kemampuan meramal masa depan. Aku membiarkanmu hidup dengan harapan kamu bisa memperbaiki hidupmu dan memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat di masa lalu." Dia meletakkan kedua tangannya di bahu Lani dan memelankan suaranya. "Lani, kita lahir di keluarga yang sangat nggak sehat. Orang tua kita membuat kita nggak sehat secara mental, makanya kita sangat mudah melakukan hal-hal ekstrim. Kakak juga sudah melakukan banyak kesalahan di masa lalu sama sepertimu. Aku harus menerima hukuman apapun yang Sally berikan dan aku pantas menerimanya. Aku hidup hanya untuk menebus dosa-dosa yang telah aku lakukan di masa lalu. Salah berarti salah. Aku nggak bisa membelamu, tapi kalau kamu terus terjebak dalam masa lalu, untuk apa Tuan Sean menyelamatkanmu waktu itu?" Lani baru melihat sedikit cahaya saat mendengar nama Sean. "Jangan sia-siakan kebaikannya. Kamu harus tetap hidup dan harus melihat ke depan. Meski hari-hari yang lalu gelap, tapi kalau kamu membersihkan dirimu, kamu juga bisa melihat langit biru yang cerah dan sinar matahari yang hangat. Lani, hiduplah dengan baik. Kakak benar, aku harus hidup. Aku bisa menebus dosaku selama aku masih hidup." Pandangan Lani membuat Harvey merasa takut. "Kamu mau ngapain? Sally punya rencananya sendiri, jadi jangan menyakiti Sira. Aku takut kamu malah merusak rencananya." Baiklah." Lani mengangguk seperti kucing yang patuh. "Aku akan menurut pada kakak. Istirahatlah dulu, besok adalah hari yang baru." Setelah berpisah dengan Harvey, Lani bangkit. Dia sudah merencanakan sesuatu di dalam hatinya. "Kakak, setengah hidupku dipenuhi dengan kegelapan. Meski singkat, aku benar-benar pernah melihat sinar matahari. Sinar matahari itu membimbingku sampai ke titik ini, jadi aku harus melakukan sesuatu untuknya." Lani pernah melihat Sean melakukan perawatan di pulau dan dia juga tahu kalau Sean punya masalah ginjal yang serius. Namun, setiap kali ada donor ginjal yang cocok, akhirnya selalu gagal karena berbagai alasan. Dia sudah menjalani perawatan selama lebih dari setengah tahun dan kesehatannya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang dia hanya ingin menukar ginjalnya. Lani pergi sendirian ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan keluar dengan cepat, ginjalnya sangat sehat dan cocok dengan ginjal Sean. Selama dia bersedia, dia bisa melakukan transplantasi ginjal untuk Sean setelah waktu operasi dikonfirmasi. Lani menandatangani buku donor dan tersenyum saat melihat matahari terbit di cakrawala. Matahari bersinar sekali lagi di atasnya. "Tuan Sean, aku datang untuk menebus dosaku." Bab 1598. Situasi di keluarga Bennett makin kacau dan Sira makin gelisah. Meski saat ini tidak ada bukti yang pasti untuk membuktikan identitas Richie, keluarga Bennett sudah yakin kalau Richie bukan anaknya Petra. Hal ini menyebabkan garis keturunan Richie menjadi sangat kacau di keluarga Bennett. Rencana awal Sira dan Teresa adalah untuk mengakhiri garis keturunan keluarga Bennett. Dengan begitu, mereka bisa mengambil alih sebagian besar aset keluarga Bennett. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Sebaik apapun keluarga Bennett memperlakukan Sira, pada akhirnya dia tetap harus menikah. Namun, hal yang bisa dia dapatkan hanyalah mahar pernikahan dan dia bahkan harus pindah ke kediaman Davira. Setelah menikah, dia akan menjadi pelengkap pria. Sira melakukan ini bukan hanya untuk membalas dendam Teresa, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dibandingkan dengan pikiran cinta Teresa, Sira lebih cerdas. Dia sangat menyadari kalau hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini adalah cinta.
Dia hanya bisa merasa aman kalau punya cukup uang. Meski Teresa memberitahunya kalau dia itu putri kandungnya, Shira sudah mengetahui asal-usulnya sejak lama. Teresa mencintai Richie seumur hidupnya, jadi mana mungkin dia akan menerima pria lain. Ibu kandungnya adalah seorang petani di pegunungan yang ingin membunuhnya karena keluarganya mengutamakan anak laki-laki. Namun, ibunya membuangnya ke pegunungan karena merasa kasihan padanya dan kebetulan Teresa menemukannya di pegunungan. Sejak saat itu, Teresa telah merencanakan balas dendam di dalam hatinya. Shira lebih berusaha keras setelah mengetahui asal-usulnya. Dia berterima kasih kepada Teresa karena telah membawanya keluar dari pegunungan. Meski Shira tidak cerdas, dia rajin belajar. Dengan bantuan sumber daya yang baik dan guru terbaik dari keluarga Bennet, dia melewati masa kecilnya dengan aman. Namun, dia tidak terlalu cantik. Shira takut identitasnya terungkap, jadi dia mulai melakukan operasi plastik sejak berusia 10 tahunan meski dia belum sepenuhnya tumbuh dewasa. Tidak punya tubuh yang bagus bukanlah masalah baginya. Dia bisa mengaturnya dengan berolahraga. Dia tumbuh menjadi orang yang luar biasa di mata orang lain dalam lingkungan keluarga Bennet dan dengan disiplin yang sangat tinggi. Dia tahu betul kalau kemampuannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan gen keluarga Bennet. Dia harus menghabiskan bertahun-tahun untuk mencapai bakat yang dimiliki kakak-kakaknya sejak lahir. Hingga hari ini, Shira telah menghabiskan lebih banyak usaha daripada kakak-kakaknya. Dia sudah berusaha keras untuk mendapatkan keluarga Bennet, tetapi dewa memutuskan untuk bermain-main dengannya hari ini. Dia gelisah dan sulit tidur semalaman. Pada yang sama, pangkalan diserang. Teresa terluka parah dan dibawa pergi, tetapi belum ada kabar kalau Teresa sudah bangun sampai sekarang. Nona, keluarga Bennet sudah tidak aman lagi. Cepat pergi, Hailey mengkhianati kita. Lani, Shira tidak merasa heran karena kelemahan terbesar Lani adalah Sean. Sean pasti mencarinya untuk meminta bantuan. Untungnya, Shira sudah menyimpan kartu asnya. Dia tidak memberi tahu atau melibatkan Lani dalam pembunuhan keluarga Bennet. Lani hanya tahu kalau dia dan Selena punya dendam. Dia belum tahu identitas asli Selena. Sebelum semua kebenaran terungkap, Shira ingin melakukan perlawanan terakhir. Dia tidak rela melepaskan semua yang sudah ada di dalam genggamannya dengan begitu saja. Dia harus mendapatkan lebih banyak saham sebelum pergi. Aku mengerti, aku akan berhati-hati. Kalian bersembunyi dulu saja dengan baik. Aku akan segera bergabung dengan kalian. Meski dia mengatakan itu, Shira memutuskan kontak secara sepihak. Lani tidak tahu tentang hubungannya dengan Teresa karena dia selalu mengubah wujudnya setiap kali pergi ke Poison Bug. Selama asal-usul Selena belum terungkap, dia masih punya kesempatan. Shira menelepon Sean. Kak Sean, ini aku. Bab 1599. Sean agak terkejut. Teresa melarikan diri setelah rencananya, tetapi Shira malah meneleponnya daripada melarikan diri. Ini sama seperti yang Selena katakan. Si palsu Shira ini tidak hanya jahat tetapi juga sangat ambisius. Sean tetap tenang dan berkata, "Ya, adikku. Ada apa, kakak? Aku nggak bisa menghubungi kakak dari kemarin, kakak membuatku khawatir." "Apa kakak baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Aku mendapatkan informasi kalau ayah nggak mati dan aku sudah mencari cara untuk menyelamatkannya." "Gimana keadaan ayah? Apa kakak berhasil menyelamatkannya?" Suara Shira penuh dengan kekhawatiran. Kalau Sean tidak tahu kebenarannya, mana mungkin dia akan menghubungkan hal-hal itu dengan Shira. Wanita ini benar-benar menakutkan. Meski masih muda, dia punya ambisi dan keberanian yang luar biasa. Kematian terlalu mudah untuk orang sepertinya. Sean mengatakan alasan yang sudah disepakati dengan Selena sebelumnya, sementara Shira langsung mengusulkan untuk melihat ayah. "Oke, tapi situasi sekarang masih belum aman, jadi jangan sampai kamu memberi tahu musuh saat kamu datang. Aku takut ada masalah yang nggak terduga." "Ya, Kak Sean." Setelah menutup telepon, Sean menatap beberapa orang di dalam rumah. "Selena, ini seperti yang kamu katakan. Bukannya kabur, dia malah mau melanjutkan rencananya. Dia sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Aku tahu dia itu orang yang sangat licik sejak dia mencoba membunuhku, jadi dia pasti nggak akan mengungkapkan identitasnya."
Kalau aku nggak menemukan petunjuk dari foto nenek, sepertinya kita semua masih akan dibodohi olehnya dan dia akan terus mempermainkan kita. Kematian terlalu mudah untuk orang yang kejam sepertinya. Steve berdiri dari meja. Kakiku dan semua tahun yang aku lewatkan, semuanya karena dia. Dan Freya, aku nggak bisa meredakan kemarahanku meski kita membunuhnya. Jangan terburu-buru, Kak Steve. Selain Kak Freya yang sudah meninggal, kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selena berkata dengan sabar, aku bisa menyembuhkan ayah dan kaki kakak. Kalau Kak Sean, dia sedang dirawat oleh guruku. Kalau kita menemukan donor ginjal yang cocok, kesehatannya juga akan pulih perlahan. Yang terpenting adalah menjaga kestabilan keluarga Bennett dan segera menemukan ibu. Selena adalah yang termuda di sini, tetapi dia telah mengalami banyak hal, jadi dia terlihat lebih bijaksana dan tegas kalau dibandingkan dengan orang lain. Kak Sean, Sira melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan aset keluarga Bennett. Dia pernah bilang sekali kalau dia ingin mengambil alih pekerjaan ayah. Identitas Teresa sudah terungkap, tapi Sira masih nggak mau pergi. Dia pasti ingin melakukan sesuatu yang besar sebelum pergi. Membunuhnya itu sangat mudah, tapi itu nggak bisa menggantikan luka yang pernah kalian alami. Jadi maksudmu itu, Selena tersenyum sinis. Dia harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kita, hancurkan kedoknya dan perlihatkan siapa dia sebenarnya. Sira bergegas menuju villa tempat Richie beristirahat. Begitu masuk, dia mulai menangis. Kak Sean, syukurlah kakak baik-baik saja. Aku sangat khawatir sama kakak waktu kakak menghilang. Sean menatap mata Sira yang memerah. Kata-kata Sira terdengar tulus dan tidak seperti berpura-pura. Sean bahkan curiga apa Sira pernah belajar akting di sekolah akting. Kenapa aktingnya bisa lebih alami daripada para aktor-aktor itu? Kak Sean, kenapa kakak melihatku seperti itu? Wajah Sira masih basah oleh air mata. Sean pun tersadar kembali. Nggak apa-apa, aku cuma bersyukur karena kamu baik-baik saja. Sean mengelus bahu Sira dengan santai. Sana temui ayah, dia terluka parah. Ya, saat Sira masuk ke kamar, dia melihat Sane dan Steve ada di dalam kamar, sementara dia adalah yang terakhir tahu. Ini membuat Sira merasa aneh. Apa mereka tahu sesuatu? Namun, Steve masih duduk di kursi roda seperti biasa dan memanggilnya dengan tatapan sedih, Sira, kamu sudah datang. Kak Steve, Kak Sane. Sira berlari ke samping tempat tidur Richie dan air matanya jatuh dengan deras, ayah. Bab 1600. Richie menatap gadis kecil di depannya yang sedang menangis dengan mata merah dan suara yang gemetar. Gadis ini adalah orang yang pernah dia sangat sayangi. Ayah, syukurlah ayah baik-baik saja. Ayah nggak tahu betapa khawatirnya aku selama ini. Sira menangis di depan tempat tidur sangat lama, tetapi dia tidak mendapatkan respons apapun. Dia pun merasa agak bingung. Ayah, Sane berkata dengan tenang sambil menekan kebencian di dalam hatinya, Sira, sekarang ayah masih sangat lemah. Kalau gitu, istirahatlah dengan baik, ayah. Jangan khawatir tentang apapun, ada aku di rumah. Sira menghibur ayahnya, tetapi Richie hanya menjawab, ya. Namun, Sira tidak memperhatikan urat nadi yang menonjol di punggung tangan yang memegang spray. Betapa sabarnya Richie menahan keinginannya untuk membunuh Sira. Setiap kali Richie teringat pada apa yang Sira telah lakukan, hatinya tidak bisa tenang. Putrinya dibunuh oleh wanita kejam ini di negeri asing. Entah berapa banyak penderitaan yang putrinya alami sebelum mati. Bahkan tidak ada orang yang mengurus jenazahnya setelah mati. Meski Richie telah mengalami berbagai macam masalah, dia tidak bisa tetap tenang. Dia hanya bisa menutup mata sambil diam-diam berdoa agar rencana Selena tidak terbongkar. Dia harus tahan. Keluarga ini sangat menyayangi Sira selama bertahun-tahun dan memberinya banyak keuntungan. Kekayaan pribadi Sira juga sangat melimpah. Meski dia sudah punya kekayaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa dengan usaha selama 100 tahun, dia masih tidak mau menyerah. Kak Sean, aku ingin bilang sesuatu ke kakak. Kebetulan, aku juga ingin bilang sesuatu ke kamu. Keduanya keluar satu persatu. Sean duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah yang serius. Kak Sean, selama kakak menghilang, banyak hal yang terjadi di keluarga Bennett. Sean mengangguk. Aku sudah mendengar semuanya dari Steve. Keluarga Bennett sangat jahat ke kita. Ya,
mereka sudah membenci kita dari sejak kakek masih hidup. Mereka sudah lama menyimpan dendam dan sekarang kakek tiba-tiba meninggal, jadi mereka pasti akan memanfaatkannya. Sira menghela napas. Sayangnya ayah juga terluka parah sekarang. Keluarga kita bergantung pada kakak sekarang. Kak, aku khawatir orang-orang di perusahaan kita akan mengacau. Meski Tuan Petra sangat memihak Richie, tetapi Richie dibesarkan oleh ibunya sejak kecil dan menerima pendidikan yang baik. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk mewarisi aset keluarga Bennett dan yang diinginkan Sira adalah semua harta milik Richie. Kamu benar, aku juga khawatir. Tapi sekarang ada masalah di rumah dan aku juga masih sakit. Aku benar-benar nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Sira segera meraih tangan Sean dan berkata, Kak, aku bisa membantu. Aku selalu berusaha selama ini karena ingin membantu kalian di masa depan. Tapi kamu sudah mau nikah, mana mungkin kamu punya waktu. Kak, hubunganku dengan Alan stabil. Urusan nikah bisa ditunda dulu, yang lebih penting adalah urusan di rumah. Biar aku yang mengambil alih pekerjaan ayah untuk sementara ini, aku juga bisa menenangkan orang-orang di bawah. Ekornya rubahnya terlihat. Sean mengangguk. Kamu juga benar, tapi sekarang bukan masalah aku mau atau enggak. Keluarga Bennett sudah lama mencurigai kita. Mereka nggak akan melewatkan kesempatan yang bagus ini. Mereka, apa hubungannya ini dengan mereka? Ini kan perusahaan ayah. Sira, ada yang kamu nggak tahu. Ayah mendirikan perusahaan dengan uang kakek. Kakek punya 20% saham di perusahaan ayah, jadi bagian saham ini milik kakek dan kita nggak bisa mengambilnya. Maksud Kak, Sean, bersambung ke bab 1601. Terima kasih.